Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat ya. Alhamdulillah banget hari ini aku bisa sharing lagi sama teman-teman. Nah, hari ini kita mau siap-siap rapi-rapi, beres-beres karena anak aku ini bentar lagi mau pulang. Jadi ini aku mau nyuci dulu, ngepel, masak dan nyapu. Baru kemudian nanti kita sambil nunggu si bocil nyampe ya. Sekarang masih dalam perjalanan, kira-kira baru sampai Merak teman-teman. Nah, ini aku udah selesai beresin yang di atas. Sekarang aku lagi beres yang di bawah. Ini udah aku sapu teman-teman. Ini aku lagi pel. Nah, aku pakai pel biasa kayak gini ya teman-teman. Untungnya itu rumahnya nggak begitu gede, jadi ngeberesinnya nggak begitu lama dan nggak begitu capek teman-teman. Ya kayak gini aja. Ini kerjaan biasa sih di rumah ya kan, teman-teman juga pasti ngerasain ya. Oh ya teman-teman, di rumah sekarang hari ini lagi pada masak apa? Nah, kebetulan aku hari ini belum tahu mau masak apa juga. Nah, ini aku lanjut aja mau beresin baju-baju yang udah kering. Ini aku mau lipat-lipat aja karena ini belum sempat aku beresin dari kemarin-kemarin karena sibuk juga kerja gitu kan ya teman-teman. Ini aku mau lipat-lipat aja, nggak usah disetrika dulu. Yang penting rapi dulu, menghilang dulu dari jemuran gitu ya. Ini tuh rumah kelihatan sepi banget ya teman-teman kalau nggak ada bocil kayak gini. Tapi emang sih kalau misalnya kalau ada anak itu kayak gimana ya, walaupun kerjaan jadi makin lama selesainya gitu, tapi tuh jadi nggak bosen gitu ya, jadi seru. Nah karena ini sendirian gitu jadi gimana ya, aku bete gitu kadang-kadang ya kan. Soalnya kan juga nggak ada yang bisa bikin ketawa gitu kan sambil ngeliat tingkah konyolnya gitu. Ya udah jadi ngerjain apa aja yang ada di depan mata gitu kan ya, karena ya memang kalau nggak ada yang ngintilin kerjaan memang cepat selesai sih teman-teman, dan juga nggak ada yang berantakin gitu ya. Dan jadi ngebayangin gitu ya, ntar kalau misalnya si bocil udah sekolah, udah banyak aktivitas di luar rumah, udah banyak temennya, aduh kebayang banget ya kesepiannya kayak gimana ya. Namanya anak kan yang biasa nempel terus sama kita, terus tiba-tiba kayak punya kesibukan sendiri, udah pasti ngaruh banget ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang udah ngerasain gimana, pasti ngerasa banget ya kehilangan kalau misalnya udah ada di fase ini. Makanya nggak pengen banget momen-momen kayak gini tuh cepet berlalu gitu ya teman-teman. Nah ini aku udah selesai ngelipatin bajunya. Ini mau langsung aku rapihkan ke lemari dan aku melanjut ini buat nyuci sepatu sama sandal gini ya teman-teman. Nah karena hari ini tuh aku lagi libur ceritanya gitu, kebetulan banget ya kan. Jadi sebenarnya anak aku itu harusnya kemarin itu harusnya udah datang, tapi karena berhubung bisnya itu di cancel gitu teman-teman, jadi dimundurin karena ada trouble gitu. Jadi baru nyampe hari ini gitu, baru bisa jalan kemarin ya, berarti kayak gitu ya. Menurut aku sih pas banget ya memang. Jadinya anak aku nanti ada yang megang gitu, karena kan orang tua aku pasti capek ya dari Lampung ke sini jagain, nggak tidur kayaknya sih. Biasanya sih kayak gitu ya teman-teman, karena anak aku kan super aktif banget, nggak bisa ditinggal meleng sedikit pasti langsung kabur lah tak kemana gitu kan. Jadi harus ekstra jagainnya kayak gitu deh. Nah kalau anak bunda-bunda gimana nih, sama gak sih lagi aktif-aktifnya banget kayak gitu? Nah aku tuh lagi nyari cara metode ngajarin anak aku gitu, jadi biar dia itu gak terlalu
terlalu banyak bergeraknya gitu kan, karena suka kasihan gitu kalau malam suka kecapean kayak gitu kan, biar energinya itu kepake untuk belajar gitu. Nah aku pengen ngajarin dia belajar gitu, cuman anaknya tuh masih belum mau gitu loh, masih masih fokus ke mainannya gitu, lebih suka ke mainannya. Kadang kalau misalnya aku kasih buku pulpen kayak gitu pewarna, itu sama dia nggak dipakai buat ngegambar atau bikin coret-coret apa gitu, enggak teman-teman, tapi buat dirapihin sama dia, diberesin, disimpan lagi gitu, ditata-tata gitu. Nah makanya suka bingung gitu ya, mau kayak gimana ya caranya gitu. Apalagi kan aku tuh waktunya kayak setengah hari doang kan gitu sama dianya, sisanya itu kan sama orang tua aku ya. Kalau misalnya aku lagi kerja, paling kalau tidur sih tetap sama aku gitu ya teman-teman. Nah itu aku masih bingung gitu. Nah buat teman-teman yang punya masukan boleh ya tulis di kolom komentar, nanti bakal aku terapin gitu ya, aku bakalan coba. Nah lanjut, ini aku lagi beresin cucian. Jadi cucian ini yang udah kayak setengah kering gitu ya teman-teman, karena mesin cuci aku itu kan ngeringnya lagi rusak ya teman-teman. Jadi ya udah kayak gini aja. Jadi nanti tempatnya aku mau pakai untuk yang masih basah gitu. Nah sambil nunggu cucian aku, ini aku mau lanjut masak. Jadi hari ini aku rencananya mau masak daging lada hitam gitu, terus sama tumis buncis tempe. Karena kan orangnya banyak ya, nanti tante aku juga mampir ke rumah, jadi masaknya agak banyakan nih gitu. Nah ini aku mau potong-potong dulu buncisnya. Jadi ini kemarin kan buncisnya aku potong-potong ya teman-teman, karena aku nggak tahu masaknya kapan, ternyata baru kemasak hari ini. Jadi ini tuh belanjaan dari minggu pertama kan ya teman-teman, sedangkan sekarang tuh udah minggu kedua udah lewat gitu kan. Nah ini aku mau potongin serong-serong tipis-tipis gini aja, biar masaknya nggak terlalu lama ya. Jadi nggak banyak deses yang kebuang juga. Jadi ini aku potongin tipis-tipis gitu aja. Nah tadinya buncis ini tuh mau aku masak pakai resepnya Bunda Marisa yang kacang panjang sama teri gitu kan, dibikin pedes gitu. Cuman nggak jadi karena ini kan aku mau nyoba ya. Nanti aku takutnya tante aku juga nggak doyan, karena kan ini rencananya biar tante aku bisa makan juga kan. Mungkin next bakalan aku bikin kayak gitu. Nah lanjut untuk tempenya, ini aku mau potongin kotak-kotak kecil-kecil aja. Ini aku potongin kecil-kecil. Nanti rencananya ini mau aku goreng dulu, jadi biar warnanya lebih cantik gitu ya. Jadi goreng dulu, terus rasanya biar lebih gurihnya lebih keluar gitu. Karena ini cuma campuran, jadi aku nggak banyak-banyak sih teman-teman, sedikit aja, paling cuma berapa doang. Yang penting ini imbang gitu ya teman-teman. Nah untuk bumbunya seperti biasa aku simple aja, bawang merah, bawang putih, cabai gitu ya. Ini diirisin. Nah aku mau bawangnya agak banyakan sama rawitnya biar lebih berasa pedas gitu ya teman-teman. Lanjut untuk yang menu kedua, di sini aku mau pakai bawang bombay, bawang putih sama cabai rawit aja, buat nambahin aja biar ada sedep-sedepnya. Karena di sini aku nggak nambahin bumbu lain ya selain jahe sama daun jeruk, karena aku udah pakai sauri. Jadi bumbunya udah pakai sauri gitu, udah lengkap, udah enak sih sebenarnya, nggak ditambahin apa-apa lagi. Cuman aku takutnya lebih kerasa amisnya, jadi aku mau tambahin daun jeruk sama jahenya aja. Dan untuk dagingnya di sini aku potong dadu aja kecil-kecil gitu ya teman-teman. Nah ini aku nggak semuain karena nanti kebanyakan pasti. Jadi aku bikin secukupnya aja buat kita makan bareng-bareng aja gitu, biar nggak kebuang ya teman-teman. Karena kan menurut berita tuh Indonesia tuh nomor 1 sampah makanan terbanyak di dunia kan. Nah dan juga kita
gimana ya, sadar diri aja, di luar sana tuh masih banyak orang-orang yang kelaparan gitu ya. Jadi sebisa mungkin jangan sampai kita buang-buang makanan. Nah ini sengaja aku potongin kecil-kecil gitu ya teman-teman, biar cepet matang. Jadi masaknya itu nggak terlalu lama gitu ya. Nah ini kecil-kecil aja nih aku, biasanya emang kayak gini ya teman-teman kalau daging gitu kan. Nah ini aku udah selesai potong-potonginnya, jadinya kayak gini. Nah aku lanjut ya teman-teman, ini tempenya aku goreng dulu sampai kuning keemasan gitu ya, biar cantik gitu ya. Nah ini kalau udah kita tirisin aja, terus kalau udah baru kita masukin untuk bumbunya, kita tumis bumbunya dulu. Ntar kalau udah harum, ini udah harum, kita masukin buncisnya. Karena tempenya kan udah digoreng ya teman-teman. Jadi ini aku buncisnya dulu biar empuk dulu gitu ya. Tapi nggak usah terlalu lama. Ntar kalau misalnya udah, kita kasih air sedikit, terus masukin tempenya. Jangan lupa dibumbuin. Di sini aku cuman pakai garam, kaldu ayam gitu, terus sama gula gitu ya. Jangan lupa dikoreksi rasanya, terus dipakai lada sedikit. Udah deh kayak gitu ya teman-teman, sudah beres. Lanjut ke menu kedua, ini aku tumis dulu bombaynya ya sampai dia layu. Baru kalau udah kita masukin bawang putih sama cabenya, ditumis sampai harum ya teman-teman. Terus ini aku tambahin jahe sama daun jeruknya ya, baru aku masukin lagi dagingnya. Terus baru deh ditumis-tumis sampai warnanya berubah kayak gitu ya teman-teman. Ini ditungguin. Di sini aku kasih sedikit air ya teman-teman, baru aku masukin sauri yang lada hitam. Simple banget sih teman-teman, kayak gitu doang. Nah itu masaknya nggak pakai lama ya, karena dagingnya itu emang aku potong kecil-kecil biar cepet mateng gitu ya. Dan ini alhamdulillah udah selesai aku masak hari ini. 2 menu aja cukup sih teman-teman. Ini banyak banget ya osengnya, biasanya aku nggak sampai semunjung gitu. Lanjut, ini aku mau beresin sisa cuciannya. Sebenarnya tadi udah aku cicil sambil masak, tapi aku nggak record ya teman-teman. Jadi ini tinggal sisanya aja, wajan yang barusan dipakai sama ya mangkok sama sisa-sisanya aja. Lanjut beresin wastafelnya jangan lupa. Nah untuk kompornya itu udah aku beresin tadi sekalian masak gitu ya teman-teman. Udah selesai, ini aku langsung aja bersihin bekas masaknya ya teman-teman. Aku mau sapu dulu, abis itu baru aku pel gitu ya biar enak diinjeknya. Walaupun rumah aku kecil kayak gini ya teman-teman, tapi insya Allah kalau misalnya bersih tuh tetap nyaman gitu ya teman-teman. Karena aku tuh seneng banget masak sebenarnya, cuman kayak waktunya aja sih gitu. Kadang kalau misalnya libur gitu pengen bikin apa gitu, masak mulu gitu ya. Walaupun kadang nggak dimakan juga sih, misalnya nggak dimakan sama aku gitu ya, males gitu. Tapi yang dimakan juga sih sama yang lain-lainnya. Jadi kalau bikin cemilan mungkin ya seperti itu. Lanjut nih aku gantungin dulu jemurannya. Ini yang basah ya teman-teman. Kalau tadi itu kan udah yang setengah kering, kalau ini yang benar-benar basah yang barusan aku cuci gitu ya. Ini benar-benar masih netes-netes airnya karena emang pengarin aku tuh rusak gitu loh teman-teman. Jadi agak ribet ya. Tapi ya udahlah, jalanin aja. Nanti siapa tahu ada rezekinya bisa ganti lagi yang baru. Yeay, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga teman-teman. Ini si bocil udah sampai. Langsung aja kita peluk ya. Udah ini kangen banget ya teman-teman. Udah berapa lama ya, berapa hari nih nggak ngeliat tingkah konyolnya, jahil-jahilnya.
Dan ini seru juga ngeliatin mama aku sama adeknya lagi pada bagi-bagi harta karun. Ini oleh-oleh teman-teman dari Lampung gitu ya, makanan semua isinya teman-teman. Nggak apa-apa ya, alhamdulillah banget masih bisa bawa oleh-oleh. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya video dari aku. Semoga videonya bisa diambil manfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, dan juga share video ini ke semua sosial media yang kalian punya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.